Nah, kita memasuki ke topik yang pertama ya, yaitu mengenai kerangka konseptualnya. Nah, untuk mengawali, tentu kita kilas balik ya, dengan memahami apa sih yang disebut sebagai relasi sosio-agraria itu. Ya. Anda sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, ini hanya sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan Anda. Nah, relasi sosio-agraria tentunya adalah relasi sosial ya. Itu adalah salah satu bentuk dari relasi sosial pada umumnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai relasi sosio-agraria, itu artinya berbicara mengenai relasi sosial di antara banyak pihak, ya, misalnya antara komunitas, ya, antara negara, dan antara sektor swasta. Komunitas itu sendiri juga tidak tunggal, di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya, ada etnis yang bermacam-macam ya. Jadi komunitas itu tidak tunggal. Lalu ada negara, negara ini juga tidak tunggal. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada kabupaten, ada bahkan sampai ke desa. Di dalam negara ini juga ada banyak badan-badan yang berlainan, misalnya kementerian ya dan segala macam. Jadi negara ini beragam, baik secara horizontal, artinya secara sektoral, artinya sektor-sektornya ini banyak. Ada Kementerian Agraria, Pertanian, ada Kehutanan, ada PU ya, macam-macam. Bisa kerja nggak pakai mouse tuh. Mohon Navia Salsabila di mute dulu ya. Kemudian juga melibatkan swasta. Nah, relasi sosial di antara berbagai pihak inilah ciri pertama dari relasi sosial agraria. Jadi relasi sosial agraria itu pasti melibatkan relasi sosial di antara banyak pihak. Inilah yang disebut sebagai subjek agraria. Nah, yang membedakan relasi sosio-agraria dari relasi sosial yang lain adalah di dalam relasi sosio-agraria, maka relasi-relasi itu, hubungan-hubungan itu secara khusus menyangkut sumber-sumber agraria ya. Sumber-sumber agraria itu seperti Anda tahu mencakup bumi ya, air, ruang angkasa, dan semua kekayaan alam yang dikandungnya ya. Yang dikandung bumi misalnya ada mineral, ada migas, ada permukaan bumi itu sendiri ya, tanah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk perkebunan ya, segala macam. Di dalam air ya tentu ada kandungan kekayaan alam, perikanan, ya, migas juga misalnya di lepas pantai, juga untuk aquaculture ya, untuk kegiatan misalnya rumput laut dan segala macam ya, dan seterusnya. Ruang angkasa juga memiliki kekayaan alam ya, dan sekarang sangat tinggi nilai komersialnya, misalnya dalam rangka untuk aksi climate change ya. Itu ada program-program untuk REDD misalnya ya, jadi carbon trading ya. Jadi itu adalah sumber-sumber agraria. Nah, inilah yang disebut sebagai objek agraria. Nah, relasi sosial di antara berbagai pihak menyangkut sumber-sumber agraria ini melibatkan banyak sekali aktivitas produksi. Nah, di dalam aktivitas produksi inilah nanti kita bisa mengenali berbagai dimensi ketimpangan itu. Jadi dimensi ketimpangan itu tercermin di dalam berbagai macam aktivitas produksi yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sumber-sumber agraria itu. Ya. Nah, aktivitas produksi ini mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi penguasaan dan pemilikan. Jadi bagaimana sumber-sumber agraria itu dikuasai dan dimiliki, dan relasi-relasi sosial apa yang terbangun di atas penguasaan dan pemilikan itu. Misalnya ada pemilik lahan, lalu ada penyewa lahan, ya, ada pemaro, ya, ada buruh yang diupah di situ. Itu ada relasi-relasi di situ ya. Penguasaan dan pemilikan itu juga melibatkan relasi antara negara dengan komunitas misalnya ya. Seperti itu.
Lalu dimensi yang berikutnya adalah penggunaan dan pemanfaatan. Jadi bukan hanya dikuasai dan dimiliki, tetapi ketika itu hendak betul-betul digunakan untuk menghasilkan kesejahteraan, maka sumber-sumber agraria yang dikuasai dan dimiliki itu harus digunakan dan dimanfaatkan. Kalau dia berupa tanah, bisa digunakan untuk pertanian, bisa digunakan untuk budidaya ikan tawar ya misalnya, dan seterusnya. Jadi selain dikuasai dan dimiliki juga harus digunakan dan dimanfaatkan. Dan di dalam aktivitas menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria ini tentu ada banyak pihak juga yang terlibat. Ada petani yang mengolah, ya. Ada misalnya buruh tani ya yang diupah untuk membantu mengolah lahan ya, di dalam aktivitas cocok tanam. Ada penyedia jasa kredit misalnya ya, untuk petani memperoleh modal ya. Ada yang penyedia sarana produksi, bibit dan segala macam ya. Atau alat mesin pertanian, misalnya traktor dan segala macam. Nah, tentu saja ketika ada banyak relasi itu ada pembagian kerja di antara berbagai pihak itu. Siapa yang punya lahan, siapa yang diupah, siapa yang menyediakan kredit ya, dan seterusnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya coba mute Navia ya, karena dia belum Nah, terakhir tentu saja di dalam semua aktivitas produksi itu akan ada surplus ya, akan ada keuntungan setelah dipotong semua ongkos produksi. Dan di dalam surplus itu tentu saja ada yang memperoleh lebih, ada yang memperoleh sedikit ya, misalnya yang pemilik lahan tentunya dia akan memperoleh surplus yang pembagian surplus yang lebih banyak dibanding misalnya dengan buruh taninya misalnya ya. Tetapi tentu saja di dalam penciptaan surplus lalu distribusi dan akumulasinya ini kan bukan suatu yang yang sifatnya natural ya. Di situ pasti ada negosiasi, ada tawar-menawar, dan di dalam proses negosiasi dan tawar-menawar itu tentu sangat ditentukan oleh bargaining position, misalnya antara si buruh dengan si petaninya, atau si pemaruh dengan pemilik lahannya ya, seperti itu. Nah, karena itu, maka di dalam keempat aktivitas produksi ini, ketimpangan itu merupakan atribut yang akan selalu hadir ya. Dia tidak pernah lepas dari semua relasi sosio-agraria di antara berbagai pihak menyangkut empat aktivitas ini ya. Jadi ketimpangan itu hadir di dalam dimensi penguasaan dan pemilikan, ketimpangan hadir di dalam penggunaan dan pemanfaatan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak pernah ada relasi sosio-agraria yang tidak mengandung dimensi ketimpangan. Mengapa demikian? Karena relasi sosio-agraria yang menyangkut empat aktivitas ini selalu melibatkan banyak pihak. Dan pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas produksi itu adalah pihak-pihak yang bargaining position-nya, power-nya itu tidak sama. Oleh karena itu, dengan sendirinya ada pihak yang bisa mendominasi, sementara ada pihak yang lain yang tidak mampu untuk, karena bargaining posisinya lemah, tidak mampu untuk bernegosiasi dengan kuat pada pihak-pihak yang sangat dominan itu. Nah, karena itulah maka ketika kita memahami ketimpangan agraria, maka sebetulnya ada 4 dimensi ketimpangan ini ya. Jadi ada ketimpangan yang terkait dengan penguasaan, dan kalau kita
bicara penguasaan dan pemilikan ini ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah sejauh mana security, ya, kepastian hak dari tanah-tanah yang sudah dikuasai atau dimiliki. Dan ternyata kepastian hak ini berbeda-beda. Misalnya saja banyak sekali lahan-lahan yang ada di masyarakat adat itu kepastian haknya sangat lemah karena tidak punya sertifikat. Sementara sistem adatnya itu belum direkognisi oleh negara. Negara belum memberikan pengakuan atas tanah adatnya misalnya. Nah, sehingga kalau ada orang lain, misalnya dari kota, merasa punya sertifikat, maka dengan mudah tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat itu diambil alih, ya. Atau kalau ada investor, ya, dengan berbekal izin lokasi dari bupati misalnya, maka dia bisa membeli dengan harga yang murah dengan alasan tanah-tanah masyarakat adat itu tidak bersertifikat. Jadi ada ketimpangan di dalam security of tenure, ya, kepastian haknya itu timpang antara tanah yang dikuasai dengan basis hukum adat dengan tanah yang diklaim dengan menggunakan hukum formal. Jadi di sini ada ketimpangan menyangkut sistem atau basis dari penguasaan dan kepemilikan lahan itu. Nah, aspek lain dari penguasaan dan pemilikan adalah ya, kuantitasnya, ya. Jadi kuantitas yang dikuasai dan dimiliki itu berbeda-beda. Ada yang menguasai banyak, ada yang menguasai sedikit. Yang menguasai banyak ternyata adalah kelompok yang kecil, sementara yang kelompok besarnya justru menguasai hanya sedikit. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan dimensi ketimpangan yang kedua, yaitu menyangkut kuantitas penguasaan, pemilikan, dan alokasi sumber-sumber agraria. Nah, alokasi ini misalnya pemerintah itu dengan mudah memberi alokasi alokasi tanah dalam jumlah besar kepada perusahaan misalnya, ya, untuk HGU, untuk HTI kalau di kehutanan, ya, untuk HPH, ya. Tetapi kalau untuk memberikan alokasi tanah bagi rakyat misalnya untuk perhutanan sosial misalnya, untuk HTR, ya, hutan tanaman rakyat, atau untuk hutan kemasyarakatan, itu susahnya minta ampun, ya. Prosedurnya sangat sulit, ya, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk memperolehnya. Jadi alokasi lahan yang diberikan kepada rakyat itu juga sangat kecil dibanding dengan alokasi yang diberikan kepada usaha skala besar. Jadi ini dimensi ketimpangan yang kedua dari segi penguasaan dan pemilikannya. Jadi Anda sudah memperoleh dua konsep ketimpangan di sini, yaitu ketimpangan dalam kepastian haknya, security of tenure-nya, lalu dari sisi volume atau kuantitas dari tanah atau sumber-sumber agraria yang dikuasai, banyak sedikitnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah ketimpangan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi ini ketimpangan dalam tata guna tanah dan tata ruang, ya. Misalnya tanah-tanah pertanian itu seringkali tidak cukup diproteksi di dalam tata ruang kita karena dianggap tidak banyak memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah misalnya. Nah, lalu dengan mudah pemerintah daerah menetapkan tata guna tanah dan tata ruang yang lebih memprioritaskan pada misalnya pengembangan kawasan komersial, ya, pusat-pusat perdagangan, ya, atau untuk perumahan, ya. Jadi di situ ada ketimpangan dalam tata guna tanah dan tata ruang, sehingga lahan-lahan pertanian rakyat yang sangat produktif sebetulnya itu tidak cukup terlindungi, tidak mendapatkan proteksi, tidak mendapatkan insentif, sehingga kemudian wajar saja kalau konversi lahan pertanian itu sangat pesat, ya, dalam setahun bisa 100.000 lebih, ya, hektar, ya, yang terkonversi dari sawah ke peruntukan lain, ya. Padahal investasi untuk membangun sawah itu mahalnya bukan main, ya. Lalu ketimpangan yang terakhir adalah dalam hubungan produksi dan distribusi surplus, ya. Ini menyangkut 3 dan 4, ya.
Jadi ketimpangan bagi hasil ya. Petani yang bagi hasil karena dia tidak punya tidak punya bargaining position pada tuan tanah, maka dia dikenakan beban proporsi bagi hasilnya itu sangat merugikan ya, sehingga dia tidak memperoleh cukup keuntungan sebetulnya. Sementara pemilik tanah luas itu hanya dengan duduk manis, dia bisa menikmati surplus dari usaha pertanian yang dikerjakan oleh petani yang bagi hasil tadi ya. Jadi misalnya begitu ya. Jadi ini isu-isu mengenai hubungan produksi, pembagian kerja di pertanian misalnya, dan juga bagaimana surplusnya itu didistribusikan secara lebih merata. Nah, karena itu dulu kita punya yang namanya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ya, untuk menjamin bagaimana di dalam hubungan produksi dan distribusi surplus ini tidak terjadi hubungan yang sifatnya eksploitatif ya, tetapi semua pihak bisa memperoleh porsi yang relatif lebih setara ya di dalam hasil-hasil pertanian yang sudah diperoleh ya. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat ketika kita bicara ketimpangan agraria itu banyak sekali dimensinya ya. Anda bisa memfokuskan pada A ini ya, misalnya Anda ingin meneliti mengenai masyarakat adat ya, perlindungan hak di dalam masyarakat adat dan bagaimana dia posisinya itu sangat rentan di hadapan sistem hukum formal. Maka Anda sebetulnya sedang berbicara mengenai ketimpangan dari dimensi pertama ini. Atau Anda bicara mengenai ketimpangan dari sisi kuantitas lahan yang dikuasai ini, distribusinya seperti apa, alokasinya seperti apa ya. Nah, ini berarti Anda bicara pada sisi ini. Atau Anda bicara mengenai soal tata ruang ya, ketimpangan tata ruang yang bias sektor perkotaan dan sektor infrastruktur misalnya gitu ya. Sementara perlindungan terhadap lahan pertanian rakyat sangat lemah. Maka Anda dengan mengkaji topik itu berarti sebetulnya sedang memfokuskan pada dimensi C ini. Atau Anda bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya hubungan produksi di antara banyak pihak ya. Misalnya antara petani sebagai supplier dengan supermarket yang menerima menerima hasil bumi mereka ya. Sejauh mana margin harga itu bisa lebih adil misalnya ya. Atau bagaimana dengan misalnya sekarang ini ada aplikasi ya untuk mengkoneksikan petani sebagai produsen pertama langsung dengan konsumen ya. Nah, sejauh mana kemudian distribusi surplus ini di antara petaninya sendiri dengan penyedia aplikasi ya, dengan misalnya kalau itu melibatkan Grab gitu ya, dengan pengendara Grab gitu ya, dan sampai kepada petani. Jadi ketika Anda menelusuri itu ya, supply chain itu ya, commodity chain itu, maka sebetulnya Anda sedang mengkaji dimensi ketimpangan ini. Kalau Anda ada pertanyaan, tolong langsung ditulis saja ya, nanti kita diskusi setelah kuliah selesai. Nah, saya untuk selanjutnya akan fokus kepada yang B ini ya. B ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut tanpa mengurangi arti penting 3 dimensi ketimpangan yang lain, tetapi khusus untuk perkuliahan kali ini kita akan fokus kepada dimensi ketimpangan yang ada di tengah ini. Dan ini juga karena data yang lebih banyak tersedia itu ada di yang tengah ini ya. Sementara maksud saya data yang sifatnya agregat pada level nasional itu yang banyak tersedia yang B ini. Sementara yang A, C, dan D ini data agregat nasional ini kurang banyak tersedia karena juga sensus pertanian lebih banyak yang ditanyakan soal yang B. Jadi untuk slide-slide berikutnya itu yang akan difokuskan adalah dimensi ketimpangan yang ada di tengah ini. Nah, berbicara mengenai ketimpangan dari sisi penguasaannya ya, ini kan yang ada di tengah tadi.
jadi penguasaan dari sisi volumenya ya, kuantitasnya, maka sebetulnya kita bisa membedakan dua jenis ketimpangan ya. Dan ini akan dijelaskan melalui gambar yang ada di hadapan Anda ini. Nah, di sini kita punya beberapa lokus ya, di mana ketimpangan itu terjadi. Pertama, ketimpangan itu bisa terjadi di dalam sektor pertanian rakyat. Jadi, di dalam sektor pertanian rakyat ini ada ketimpangan yang terjadi ya. Jadi, ada yang menguasai banyak, ada yang menguasai sedikit gitu ya. Jadi, di sini ada ketimpangan. Lalu kita juga bisa melihat ketimpangan itu lokusnya ada di sektor usaha berskala besar ya. Ada PMA ya, penanam investor asing yang mungkin lebih kuat secara modal dan teknologi dan jaringan pemasaran global. Mungkin ada perusahaan swasta nasional gitu ya. Mungkin juga ada sektor usaha yang dimiliki oleh koperasi-koperasi misalnya. Jadi di sini juga bisa terjadi ketimpangan. Lalu lokus ketimpangan yang berikutnya bisa terjadi antar sektor ini ya. Jadi antara sektor pertanian rakyat dengan sektor usaha berskala besar. Jadi kita bisa bicara ketimpangan dari sisi lokus itu ada di dalam sini, atau ada di dalam sini, atau antar sektor ini ya. Nah, kemudian dari sisi pihak-pihak yang terlibat itu juga macam-macam ya. Kalau kita fokus kepada sektor pertanian rakyat, maka ketimpangan itu dapat terjadi di antara kelas-kelas penguasaan lahan yang ada di sini ya. Jadi ada petani kaya, ada petani menengah, ada petani kecil ya, ada petani gurem ya. Gurem itu berarti kecilnya kecil gitu ya, lebih kecil dari yang kecil. Lalu ada buruh tani, artinya petani yang tidak punya tanah ya. Jadi di sini bisa kita identifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam sektor pertanian rakyat dan di antara mereka itu terjadi ketimpangan. Lalu pihak-pihak itu juga bisa berarti rumah tangga petani yang ada di sini dan usaha kolektif rakyat yang ada di sini di dalam hubungannya dengan usaha skala besar ya. Jadi pihak-pihaknya itu melibatkan seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita hanya melihat di internal sektor pertanian rakyat, maka bisa juga pihak-pihak itu kita identifikasi dalam konteks relasi antar sektor ya. Yang berarti di sini ada para petani dengan beragam lapisan penguasaan lahannya, dan di sini ada berbagai badan usaha yang juga itu berbeda-beda ya. Nah, yang ketiga tentu saja ada negara ya, karena negara inilah yang sebetulnya punya kekuasaan untuk mengalokasikan lahan, untuk mendistribusikan lahan, apakah diberikan kepada petani, ke rakyat, atau diberikan kepada usaha skala besar ya. Jadi ini pihak-pihak yang terlibat. Nah, dengan pemahaman itu, maka sebetulnya kita bisa membedakan dua jenis ketimpangan ya dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Yang pertama adalah ketimpangan distribusi, artinya itu ketimpangan di antara sesama anggota masyarakat di dalam mereka menguasai lahan pertanian. Jadi di sini sejauh mana di antara sesama anggota masyarakat itu sendiri ternyata terjadi ketimpangan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai ketimpangan distribusi ya. Jadi ketimpangan distribusi di dalam sektor pertanian rakyat. Lalu yang berikutnya kita bisa juga bicara mengenai ketimpangan alokasi. Artinya ketimpangan antar sektor dalam bagaimana alokasi tanah itu diberikan oleh negara, yaitu apakah alokasinya lebih banyak diberikan kepada rakyat atau lebih banyak diberikan kepada usaha skala besar. Nah, ternyata politik alokasi tanah itu atau sumber-sumber agraria itu yang dilakukan oleh negara lebih banyak memprioritaskan ke sektor usaha skala besar ketimbang kepada petani ya. Ini kita bisa lihat dengan membandingkan misalnya berapa luas lahan yang
didistribusikan kepada rakyat dalam bentuk land reform atau dalam bentuk perhutanan sosial, dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat gitu ya, yang diberikan kepada rakyat dibanding dengan yang diberikan kepada sektor usaha skala besar ya, dalam bentuk HGU, HPH, HTI ya, atau pertambangan ya, dan segala macam. Jadi kita bisa membaca ketimpangan itu dengan membedakannya dalam dua jenis ini ya. Ini khusus untuk ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda bicara ketimpangan harus jernih. Mana yang sebetulnya Anda maksud? Apakah di sini ataukah yang di sini gitu ya. Tentu saja antara ketimpangan distribusi dengan ketimpangan alokasi ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kedua-duanya saling terkait. Kenapa demikian? Seringkali alokasi tanah yang diberikan negara kepada sektor usaha skala besar ya, dalam bentuk HGU dan segala macam itu juga tidak jarang mencaplok lahan yang di sini. Jadi yang di sini sudah timpang, makin timpang lagi ketika ternyata HGU, HPH, HTI dan segala macam itu ternyata mengambil wilayah di sini. Jadi ada hubungan yang sebetulnya saling terkait antara yang di sini dan di sini. Nah, ini satu gambar yang untuk memberikan ilustrasi ya mengenai ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi itu. Di sini misalnya Anda bisa lihat di sektor pertanian rakyat ini tidak tunggal ya. Misalnya di sini ada petani laki-laki, ada petani perempuan, lalu petani itu ada yang pertanian pangan gitu ya, ada yang pertanian hortikultur, ada penggembala ya, peternak gitu ya, peternakan ya. Jadi petani itu macam-macam. Di sektor pertanian rakyat sendiri itu juga berbeda-beda dari sisi kelasnya ya. Ada kelas petani yang kaya gitu ya, sehingga dia bisa menggunakan alat modern ini ya, traktor gitu ya. Lalu di sini ada operatornya, ini artinya adalah karyawan, tenaga kerja begitu ya. Sementara ini adalah pemilik lahannya ya, pemilik lahannya. Jadi ada kelas-kelas penguasaan lahan yang berbeda di dalam sektor pertanian rakyat itu. Ada yang petanya sangat kecil gitu ya, tapi ini ada yang petanya sangat luas, ada yang peternakan, ada yang pertanian pangan ya, dan seterusnya. Lalu Anda lihat di sini, ini tangannya sangat besar, ini adalah gambaran investor gitu yang kemudian memperoleh alokasi lahan dari negara dan kemudian berusaha untuk mengambil alih lahan yang ada di sini ya. Jadi di sini kemudian ada kaitan antara ketimpangan distribusi yang ada di sektor pertanian rakyat dengan ketimpangan alokasi yang timbul ketika pemerintah memberikan izin konsesi gitu ya kepada investor besar. Nah, ini adalah ilustrasi yang sangat baik untuk Anda bisa memahami dua jenis ketimpangan, yaitu ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi, dan bagaimana dua jenis ketimpangan itu bisa saja saling terkait satu sama lain. Nah, ini beberapa kerangka konseptual ya yang perlu Anda pahami ketika hendak meneliti, mengkaji masalah ketimpangan agraria itu.